karena dia telah melakukan usaha, berjerih payah. Lain halnya kalau dia punya sumur, kemudian atau di tanahnya itu ada mata air, kemudian tetangganya pada ngambilin air dan mengatakan siapa ngambil 1 ember 500 perak. Dia cuma nonton orang pada ngambil 1 ember 500 perak, dia ngambil ember 500 perak, hukumnya haram. Meskipun mata air itu ada di tanahnya, meskipun sumur itu ada di tanah milik pribadinya, tanah pribadinya, maka tidak boleh dijual kecuali dia telah melakukan sesuatu. Kalau dia cuma nonton, tidak melakukan sesuatu, tidak boleh dijual. Demikian juga rumput. Jika seorang itu punya rumput yang tumbuh sendirinya, dia nggak ngapa-ngapain, dia cuma tidur, tiba-tiba halaman belakang rumahnya penuh dengan rumput. Maka ada orang mau cari rumput, kemudian dia katakan 1 bagor 5.000. Sana diambil 1 bagor, kamu harus ngasih uang. Itu tidak diperbolehkan, baik rumputan tersebut rumput basah ataupun rumput kering, selama itu ada di tanahnya, masih ada di tanah, tidak boleh dia jual. Lain kalau kemudian rumput tersebut dia dah ambilin, dia dah potongin, dah dia iketi, rumput gajah misalnya, dah dia ikat satu iketan sekian, tidak apa-apa. Satu ikat sekian harganya tidak masalah. Tapi kalau rumput tersebut masih ada di tanah, siapa yang 1 kandi sekian ribu, maka ini terlarang. Demikian juga api. Maka ada orang yang meminta api. Kita punya perapian, kemudian ada orang yang mau menghidupkan oncornya, mau minta api. 1 oncor 1.000, tidak boleh. Cuma dia sentuhkan oncornya supaya dia dapat api, atau dia bawa bahasa belarak, dia mau gegenen, minta api, sekali nyosan sekian, itu tidak diperkenankan. Maka ini 3 benda ini adalah milik umum, meskipun ada di tanah pribadi kita, maka wajib diberikan kepada siapa saja yang membutuhkannya, dan haram melarang orang untuk mengambilnya. Maka berdasarkan uraian yang tadi kita sampaikan, maka jual beli air yang dilakukan oleh PDAM itu tidak masalah, karena PDAM telah melakukan usaha. Dia ngambil air, dia mungkin nyaring air, dikasih apa, kemudian dia bikin pipa dan sebagainya, dan masyarakat kemudian membeli air darinya, hukumnya boleh. Karena yang tidak boleh itu air di parit yang lewat di rumah kita atau di tanah kita, kemudian siapa yang ngambil, siapa yang mau memanfaatkan, padahal dia membutuhkan harus bayar. Ini yang tidak diperbolehkan. Ada kali, ada sungai di belakang rumah kita, siapa yang mau ngambil air kemudian harus bayar. Ada mata air yang muncul di 2 hari yang lewat atau beberapa hari yang lewat, saya dapat pertanyaan lewat SMS, ada rangkaian tentang di tanahnya itu ada keluar mata air, kemudian diambil airnya oleh para tetangga, bolehkah? Istilahnya siapa yang ngambil air sekian ember maka wajib bayar sekian. Boleh atau tidak? Jawabannya tidak boleh. Jawabannya tidak boleh. Karena Nabi SAW melarangnya dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi katakan an-nasu surka fi thalathin. Ada 3 hal yang merupakan milik semua orang: air, rumput, dan api.
Maka kalau jual beli air yang dilakukan oleh PDAM, yang dilakukan oleh Aqua, atau perusahaan yang meniru Aqua, ya, hukumnya boleh. Karena sudah ada usaha Aqua ngemasi boleh, meskipun dia tidak ngapa-ngapain. Ambil air, dikemas, kasih tutup, jual boleh. Sebagai tadi, nimba air, taruh ember, dijual boleh. Seember sekian, itu sudah keluar tenaga nimba air, sudah tidak masalah, hukumnya diperbolehkan. Mungkin ini diantara fikih nyeleneh yang dimiliki oleh HTI Tahrir Indonesia. Mereka menilai bahasanya PDA itu hukumnya haram karena melanggar hadis masalah jual beli air, larangan jual beli air. Ini fikihnya Hizbut Tahrir. Itu satu hal yang aneh, karena tidak demikian makna yang dijelaskan oleh para fuqaha, para ahli fikih tentang larangan jual beli air, tentang makna hadis ada tiga hal yang jadi milik semua orang. Salah satunya adalah air. Itu adalah air selama masih di alam, manusia belum melakukan upaya. Demikian juga Hizbut Tahrir PLN bayar itu hukumnya haram kalau menurut Hizbut Tahrir. PLN bayar itu hukumnya haram. Rasanya listrik itu dikiaskan dengan api. Pertama ini kias yang nggak benar. Masa listrik sama dengan api. Kemudian yang kedua anggap aja ya, maka api yang dikelola oleh PLN itu dia telah melakukan upaya untuk menyalurkan api macam-macam. Ini kalau dianggap saja itu api, maka itu seperti air yang telah dikemasi mengapa jual beli api dalam hal ini, karena sudah dikemasi macam-macam. Meskipun kita katakan seandainya pemerintah gratis itu ya bagus, tapi apakah berdosa gitu? Ini jawabannya, dosa enggak pemerintah bikin kayak gitu? Enggak dosa. Tapi kalau pemerintah gratis ya tidaklah dilakukan, oleh itu satu hal yang tindakan mulia, satu hal yang baik. Namun yang jadi masalah, Hizbut Tahrir mengatakan pemerintah dosa dalam bikin PDAM kok bayar, bikin PLN kok bayar, itu dosa. Yang jadi masalah itu masalah dosanya. Ataupun masalah gratisnya itu bagus, ya tidak ada orang yang berselisih kalau itu satu hal yang bagus, baik, mengenakkan rakyat, menguntungkan rakyat, itu orang tidak berselisih. Namun apakah dosa, ini masalah yang lain. Kemudian berikutnya adalah jika seorang itu menjual rumah, transaksinya cuma menjual rumah, maka rumah yang dijual atau rumah yang beli itu mencakup tanahnya, bagian atas tanah dan bagian bawah tanah dan semua isinya. Kalau transaksinya cuma saya beli rumah pekarangan, maka termasuk yang dibeli itu adalah pohon rambutannya, ada pohon pisangnya, dan yang lainnya. Demikian pula jika yang dijual adalah tanah, maka transaksi jual beli itu mencakup semua isi tanah selama tidak ada pengecualian, tidak ada hal-hal tertentu yang dikecualikan. Orang saya jual tanah, maka termasuk yang meskipun omong-omongannya itu cuma tanah, maka termasuk yang dijual dan termasuk yang dibeli oleh pembeli adalah semua pohon yang ada di tanah tersebut kecuali ada pengecualian. Penjual mengatakan tanah ini saya jual kecuali pohon jatinya. Pohon jatinya tetap milik saya, nanti akan saya tebang setelah ini transaksi. Jadi nanti saya akan ambil, harganya sekian, mau nggak? Ini ada pengecualian, pohon jati. Kalau tidak ada pengecualian, maka pada dasarnya yang terjual adalah semua apa yang ada di atas
tanah yang dijual dan semua apa yang ada di dalam tanah yang dijual. Tidak sebagaimana pemahaman yang beredar di sebagian masyarakat kita di kampung-kampung terutama. Itu kalau jual tanah itu dianggap yang dijual cuma tanahnya, pohonnya enggak. Maka tiba-tiba setelah selesai transaksi, tiba-tiba kok pisangnya diambil. Ini pisang di tanah saya kok diambil. Ini tak jual tanahnya kok. Wah, pisangnya enggak. Ini kalau di kampung sering terjadi semacam itu. Dijual tanahnya namun pohonnya itu enggak, dengan alasan saya yang nanam kok. Saya yang nanam. Bahkan yang nanam tetangganya itu itu setelah dijual itu yang bukan pemilik tanah yang nanam, tetangga pemilik tanah yang nanam. Kemudian dia ini saya yang nanam. Nah, kalau kamu pingin dia nanam sendiri. Nah, gitu. Di pondok kami di Gunung Sempur demikian, tanah sudah dijual. Ada tetangga pemilik tanah itu nanam apa, pohon apa gitu. Nah itu pakai dijual oleh pemilik tanah bertahun-tahun yang lewat. Tiba-tiba ada orang negor motong pohon. Ditanya, loh ini yang nanam saya kok, kata simbah-simbah. Padahal dia bukan pemilik tanah. Ini saya nanam, loh sudah dijual ya mbak. Ya kali ini pohon saya kok, saya yang nanam. Ya kalau pingin pohon yang nanam sendiri, bilangnya simbah itu. Kalau pingin pohon ya nanam sendiri sana mas. Sudah pada tanahnya sudah. Nah, ini satu hal yang tidak benar. Ya. Kalau orang terjual tanah, maka yang terjual itu bukan hanya tanahnya, namun semua yang ada di tanah, di atas tanah, semua apa yang ada di bawah tanah, kecuali ketika transaksi jual beli itu ada hal-hal yang dikecualikan. Ini tak jual tanahnya, namun pohon jatinya ada 5 pohon di sini, itu tidak ikut terjual. Kalau nggak ikut terjual gimana? Ya nanti kalau transaksi udah deal ya harus dipotong. Kalau enggak nanti sewa tempat. Nanti ada uang sewa. Kalau mau pohonnya tetap eksis di situ harus nyewa. Kalau enggak ya setelah transaksi beres harus ada eksekusi terhadap pohon yang dikecualikan. Kemudian jika seorang itu menjual pekarangan, menjual rumah, dan dia katakan pada saat transaksi, dia katakan bahasanya tanahnya itu 100 meter persegi misalnya. Kok ternyata setelah diukur pasti dadil 100 meter sekian, ya deh, kok ternyata diukur real lebih dari 100 meter atau kurang dari 100 meter. Maka gimana hukum transaksinya? Sah atau tidak? Jawabannya sah. Transaksi jual belinya sah. Bagaimana selisihnya? Maka selisih jika itu lebih banyak, ternyata dibilang 100 meter atau ternyata 150 meter, maka selisihnya adalah milik penjual. Maka hak pembeli ya 100 meter. 50 meter sisanya itu yang milik penjual, hak penjual. Wa naqas alaihi, kalau ternyata kurang, maka itu tanggung jawab penjual kemudian mengurangi harga. Kalau lebih, maka si lebihnya itu milik penjual. Kalau mau dibeli lagi ya maka transaksi yang lain. Waliman jahilahu, dan bagi siapa saja yang tidak mengetahui dan hilanglah dan tidaklah terwujud apa yang dia maksudkan, maka dia boleh memiliki hak untuk membatalkan transaksi.
kok pembeli kok ternyata loh, wah kok ternyata 150 meter kemudian padahal dia ketika dia dibilang itu 100 dengan harga sekian, wah ini murah sekali. Oh kok ternyata kalau mau tambah lagi kok jadi mahal sekali, karena ternyata 150 meter. Maka dia punya hak untuk membatalkan transaksi. Kenapa saya nggak jadi beli di sini? Itu dia punya hak dia, si pembeli yang kecewa, dikira itu sekian ini ya tanahnya, yang tadi dibilang 100 meter dengan harga sekian, kok ternyata kecewa, kok ternyata cuma segini setelah diukur. Maka dia punya hak untuk nggak jadi beli. Dia punya hak untuk membatalkan transaksi. Kemudian di sini ada bahasan tentang masalah undian berhadiah dari berbagai toko atau produsen. Maka berbagai hadiah atau yang diberikan oleh berbagai toko bagi pembeli yang membeli barang dagangan yang ditawarkan di sana. Di sini di buku yang saya bacakan, ini hadiah-hadiah tersebut hukumnya haram. Pertama karena di sini termasuk qimar, untung-untungan, dan karena dalam hadiah-hadiah ini itu ngompor-ngompori masyarakat untuk beli di tokonya tanpa toko yang lain, dan ngompor-ngompori masyarakat untuk membeli sesuatu yang tidak dia butuhkan karena menginginkan hadiah. Dan karena adanya kuis-kuis semacam ini, sayembara-sayembara atau undian-undian semacam ini merugikan pedagang yang lain yang tidak, toko yang lain yang tidak membagi-bagikan hadiah, sehingga hadiah yang didapatkan atau yang diambil hukumnya haram, dikarenakan ini adalah termasuk maisir yang haram menurut syariat. Itu penjelasan di sini. Ini adalah penjelasan yang benar, bisa kita katakan benar melihat umumnya keadaan. Meskipun pernah kita sampaikan detail rincian dalam masalah ini, bagaimanakah keadaan penjual, bagaimanakah keadaan pembeli. Keadaan penjual itu bisa haram manakala dia menaikkan harga atau menurunkan kualitas, dan bisa boleh kalau tanpa menaikkan harga, cuma sekedar mengurangi keuntungan. Dan pernah kita sampaikan bahasanya pembeli maka bisa haram, bisa boleh dilihat dari pembeli, niat pembeli. Kalau yang jadi maksud pokok dia adalah hadiah, bukan barang, maka ini jadi haram dan judi. Karena dalam ajaran Islam yang namanya jual beli yang dibenarkan itu adalah barang yang dibeli itu jadi maksud dan tujuan, tidak cuma sekedar kamuflase. Kalau barang itu cuma sekedar kamuflase, nanti statusnya mesti jual beli yang haram, semacam inah. Barang jadi kamuflase haram. Demikian juga dengan kuis-kuis toko. Maka ketika niat pembeli itu barang itu cuma kamuflase karena yang dia beli itu kupon, pada hakikatnya ternyata yang dia beli adalah kupon, maka haram. Kalau tidak, kalau barang itu jadi maksud, namun kemudian ketika dia mau pulang kemudian dikasih kupon, dimasukkan ke dalam tas plastiknya, kemudian di rumah diisilah. Dan kapan nanti kalau belanja lagi kemudian sambil dimasukkan, tidak masalah. Itu detailnya. Namun karena mengingat niat orang itu tidak kelihatan, niat orang itu tidak kelihatan, maka hukum generalnya haram. Karena jika tidak
Ya, jika tidak itu adalah pembeli itu berniat untuk judi, ya minimal ini mendorong banyak orang, terutama orang-orang awam, untuk niatan belinya adalah beli kupon, yang ini merupakan judi. Maka bisa kita katakan, ya hukum umumnya kita katakan undian-undian semacam itu adalah judi. Karena itulah bisa kita katakan itulah niat mayoritas pembeli yang kemudian naruh kupon itu. Kalau diadakan penelitian mungkin bisa dipastikan lebih dari 50% itu para pembeli tersebut beli kuponnya, bukan beli barangnya. Buktinya kalau uang berapa puluh ribu lagi nanti dapat kupon, maka digenapkan. Wah, ini kurang dikit ya. Wah, 20 ribu, beli apalah 20 ribu nanti dapat kupon. Nah, ini berarti judi. Karena 20 ribu itu yang dibeli kupon, bukan barang. Maka barang cuma kamuflase dan kedok. Maka penjelasan global tadi ada sisi benarnya jika melihat umumnya keadaan, meskipun rinciannya sebagaimana pernah kita sampaikan. Kemudian berikutnya adalah hukum jual beli tabloid yang buka-bukaan, tabloid porno dan semacam itu. Maka majalah atau tabloid yang porno yang mendorong orang untuk melakukan keburukan, demikian juga video yang cuma isinya goyang-goyang pinggul, atau di sana ada perempuan-perempuan yang setengah telanjang atau telanjang. Demikian juga semua yang kaset atau VCD atau CD atau tabloid atau majalah yang di sana isinya adalah perkataan-perkataan yang murahan, perkataan-perkataan yang jorok, yang isinya intinya adalah mendorong pada zina, maka semuanya adalah haram. Menjualnya, membelinya, mendengarkannya, melihatnya, memperdagangkannya, dan semua orang yang terlibat di dalamnya semuanya terlibat dalam hal yang haram. Sehingga harta atau uang yang didapatkan karena menjualnya atau membelinya, atau harta yang didapatkan dari menjualnya atau karena membelinya, atau karena itu persewaan atau karena menyewakannya, maka semuanya adalah suhtun, semuanya adalah haram dan tidaklah halal bagi orang-orang yang mendapatkannya. Dan ketika orang-orang semacam tadi yang terlibat dalam hal-hal tadi bertobat, maka bagaimanakah dengan uangnya? Maka uangnya yang sudah dibelanjakan, ya sudah. Uangnya yang masih tersisa, maka ulama berselisih pendapat. Apakah dipulangkan ataukah tidak. Sebagian ulama berpendapat uangnya dipulangkan kalau dia memang serius tobat, dan itu tanda dan bukti tobat. Dan pendapat yang paling kuat, uangnya itu tidak perlu dia pulangkan kepada si pemilik uang. Dia jualan VCD porno, dia nggak perlu cari pembelinya siapa, dia pulangkan. Namun itu juga tidak halal bagi dirinya. Nggak boleh, tidak ada kewajiban untuk memulangkannya. Namun juga tidak halal bagi pemegangnya, sehingga harus dia kemanakan? Dia salurkan ke kegiatan-kegiatan sosial, bukan dalam rangka sedekah dan ganjaran, namun dalam rangka buang duit haram. Ya, kemudian berkaitan dengan
Maka asuransi itu dalam bahasan para ulama ada dua macam, ada asuransi profit oriented dan ada asuransi sosial. Ada asuransi profit dan ada asuransi sosial. Asuransi profit, bahasa Arabnya takmin tijari, adalah satu transaksi di mana nasabah asuransi itu apa namanya? Nasabah asuransi itu bahasanya apa? Nasabah itu sih. Polis itu uangnya, uang dari, di mana nasabah di sini punya kewajiban untuk menyerahkan sejumlah uang, namanya apa? Uang dari nasabah ke perusahaan asuransi, premi. Kalau polis kan dari perusahaan, dari perusahaan ke nasabah. Di mana nasabah di sini punya kewajiban untuk menyerahkan sejumlah uang kepada perusahaan asuransi dengan dan uang tersebut nanti akan ditukar dengan juga uang. Uang tersebut nanti juga akan ditukar dengan uang dengan kadar yang disepakati kalau terjadi musibah. Nyetok uang dapat uang, gitu kan? Inti asuransi, nyetok uang dapat uang. Namun dapat uangnya tidak setiap saat. Dapat uangnya kalau terjadi musibah, kalau terjadi kerugian. Dan jika tidak ada kerugian, maka uang hilang jadi milik si perusahaan. Itu di perusahaan asuransi konvensional, uangnya hilang. Uangnya hilang kalau tidak terjadi musibah. Sehingga banyak perusahaan kemudian bikin musibah bohong-bohongan. Karena sudah bertahun-tahun jadi nasabah asuransi kok nggak pernah ada musibah-musibah ya. Maka bikin musibah bohong-bohongan supaya ya ada duit yang balik lah. Maka transaksi atau asuransi semacam ini hukumnya adalah haram karena dia terdapat gharar, ketidakjelasan. Duit yang disetorkan premi tadi itu untuk beli apa juga? Ditukar dengan apa? Tidak jelas tukarannya. Ditukar dengan duit kalau terjadi musibah. Nah, ya ini. Di sana ada ya ketidakjelasan atau jahalah ya, atau gharar ya, karena kompensasi dari premi bulanan atau tahunan yang diberikan, baik al-ris ataupun semua risiko ataupun risiko tertentu tidak jelas apa yang ditukarkan. Demikian juga di sini alasan yang lain karena ini adalah mengandung unsur judi. Kalau baru nyetor premi sekali kok terjadi musibah, misalnya asuransi kendaraan, baru terjadi premi sekali terjadi musibah, kecelakaan, remuk mobilnya, untung. Ya, kalau bertahun-tahun kok nggak remuk-remuk mobilnya, duit hilang, rugi. Ya karena di sini ada unsur judi, ya maka berarti ini namanya memakan harta orang lain dengan cara. Dan ini adalah hukum yang berlaku untuk semua transaksi asuransi profit, baik itu adalah asuransi jiwa, asuransi barang, asuransi komputer, asuransi mobil, atau asuransi kesehatan atau yang lainnya. Kemudian yang kedua atau asuransi jenis yang kedua adalah asuransi non-profit.
Yang ini dikenal di tempat kita biasa disebut dengan dana sosial. Dana sosial. Ada RT itu punya dana sosial. Ada karyawan satu perusahaan ada punya dana sosial. Tiap bulan berapa nanti untuk dana sosial ya, kalau ada yang kecelakaan, ada yang sakit, ada yang keluarganya meninggal, maka nanti diberi santunan dari tiap dari dana bulanan tadi. Dan orang memberikannya ini niatnya sedekah, niatnya infak. Ada banyak pengajian, itu punya kas pengajian, itu statusnya dana sosial, kadang disedekahkan ke pihak luar, sedekahkan kemana, kadang juga untuk kas pengajian tadi. Kalau ada anggota pengajian yang sakit, ada pengajian yang butuh bantuan, maka dibantu. Ini kas-kas semacam ini gambarannya kurang lebih bentuk-bentuk semacam itu namanya adalah asuransi non profit. Orang yang nyetor itu ya niatnya hilang gitu aja, nggak ada niatnya pengen dapat musibah. Kapan dia saya dapat musibah? Saya sudah bola-balik ini ikut pengajian tiap bulan kena potongan, kok nggak kecelakaan gitu ya? Kapan kecelakaan aja lah. Nggak ada yang punya niatan demikian. Ya sudah ikut pengajian, kelompok pengajian, ada kas pengajian, yaitu tiap pengajian boleh jadi sebulan sekali ngasih infak ya, atau ngasih ini kok dianggap hilang gitu aja. Nggak ada orang berharap musibah. Lain kalau asuransi profit tuh orang yang ikut jadi nasabah itu berharap dapat, karena namanya juga profit. Dan pemodal dan pemilik perusahaan yang pertama kali menyiapkan modal sekian untuk ini juga berharap dapat keuntungan. Maka kalau asuransi non profit, asuransi profit tadi, maka hukumnya adalah haram menurut jumhur fuqaha mu'assirin. Hukumnya adalah haram dengan alasan-alasan yang tadi kita sebutkan. Dan ini ada pendapat mayoritas ahli fikih kontemporer. Tidak ada yang menyelisih dalam ini kecuali 1-2 ulama kontemporer. Dan yang benar adalah bersama jumhur ulama. Adapun transaksi asuransi non profit tadi tidak masalah hukumnya diperbolehkan. Maka menjadi nasabah transaksi asuransi profit itu perlu dilihat hukumnya. Kalau hukum jadi nasabahnya maka dilihat yang pertama adalah dipaksakan ataukah tidak dipaksakan. Kalau dipaksakan oleh pihak yang memaksakan, semacam jasa harja yang dipaksakan oleh pemerintah, setiap naik bis semacam ada dia harus bayar asuransi, maka ini dipaksakan. Maka kalau dipaksakan, maka yang dosa yang memaksakan. Rakyat yang bayar tidak berdosa. Kemudian namun asuransi yang dipaksakan semacam ini orang enggak, lain halnya jika asuransi itu tidak dipaksakan. Atau contoh asuransi yang dipaksakan jam sosmed misalnya, dipaksakan oleh pemerintah, pokoknya perusahaan harus ikut jam sosmed, dipaksakan. Dan dipaksakan nanti izin usaha dicabut kalau nggak ikut misalnya, maka itu dipaksa. Maka orang mengikutinya hukumnya boleh. Mengikutinya boleh karena dipaksakan. Dia tidak berdosa. Yang berdosa yang memaksakan. Namun dia tidak boleh, seorang tersebut tidak boleh tidak halal mengambil duit tersebut kecuali sebesar yang pernah dia setorkan. Tidak halal duit dari yang dia dapat, polis yang dia dapat dari perusahaan asuransi tadi, itu tidaklah halal kecuali sejumlah yang pernah dia setorkan. Itulah yang jadi haknya. Adapun kelebihannya maka itu uang judi.
Kelebihannya adalah uang judi yang tidak halal baginya. Bagaimanakah dengan takaful yang dikatakan sebagai asuransi syariah? Maka gambaran umum asuransi syariah itu setiap premi yang diberikan kepada perusahaan asuransi itu nanti dibagi menjadi dua. Ada yang statusnya nanti duit mudharabah dan ada yang statusnya tabarruk sumbangan. Maka asuransi syariah ini bermasalah karena ada mudharabahnya. Dan mudharabahnya adalah mudharabah yang tidak syar'i. Mudharabah yang syar'i itu pemodal sama pelaku usaha. Padahal perusahaan asuransi itu bukan pelaku usaha. Dia juga cuma jadi agen saja. Dia cuma jadi makelar saja. Dia bukan pelaku usaha. Maka tidak boleh mengadakan transaksi mudharabah antara nasabah dengan perusahaan asuransi. Karena perusahaan asuransi bukan pelaku usaha. Dia nggak kerja, nggak punya pabrik, nggak punya apa. Mudharabah apa ya tidak? Dia tidak melakukan transaksi jual beli, aktivitas ekonomi jual beli. Jadi bukan mudharabah. Itu mudharabah ganda. Itu adalah mudharabah yang tidak sah dengan sepakat ulama. Mudharabah ganda itu tidak sah dengan sepakat ulama. Mudharabah yang sah dalam syariat itu mudharabah langsung. Ini punya duit, kasihkan kepada orang yang muterkan duit. Yang muterkan duit ini tidak boleh ngasihkan lagi kepada orang lain yang muterkan duit. Tidak boleh. Dan realitanya perusahaan asuransi meskipun yang namanya syariah, dia bukan pelaku usaha. Kalau mau mudharabahnya itu sah, tuh perusahaan asuransinya dia punya usaha jual beli, yang kemudian kita ngasih bantuan modal ke situ. Kemudian yang kedua, mudharabah ini bermasalah. Yang disebut mudharabah ini bermasalah karena yang namanya mudharabah harus siap, nasabah harus siap menanggung rugi. Gak boleh cuma untung tok. Dan realitanya perusahaan asuransi menjamin kalau dia tidak berkurang. Menjamin premi yang dikeluarkan itu tidak akan berkurang. Maka karena ada jaminan kalau tidak terjadi kerugian, maka berubahlah transaksi ini yang namanya mudharabah, namun hakikatnya utang piutang. Karena ada jaminan tidak rugi. Semua yang disebut investasi, semua yang disebut mudharabah, namun ada jaminan tidak kelok, jaminan tidak rugi, itu bukan mudharabah namun utang piutang. Berubah statusnya jadi duitnya itu utang piutang. Padahal kalau utang piutang orang tidak boleh dapat kembalian lebih banyak, karena tidak boleh dapat kembalian lebih banyak. Di sini letak tidak syariahnya bank syariah. Itu letak bermasalahnya, termasuk letak bermasalah yang besar adalah di sini. Bank BNT atau bank syariah. Bank syariah itu istilah kalau di Indonesia. Kalau istilah di Timur Tengah, di Malaysia atau yang lain, bank Islam. Letak bermasalahnya di sini. Di pembahasan betul ada orang uang nabung nanti katanya dapat bagi hasil karena mudharabah. Maka jika itu betul mudharabah, bank harus punya kegiatan ekonomi. Kalau dia tidak punya kegiatan ekonomi, namun mudharabahnya itu ganda, duit dikasihkan ke bank, bank kasihkan pada yang lain, maka ini mudharabah yang tidak sah. Sehingga keuntungannya bukanlah bagi hasil mudharabah. Kemudian yang kedua, yang namanya mudharabah, nasabah yang ngasih tabungan duitnya itu dia ingin dapat keuntungan,
dengan naruh duit karena di situ di bank dengan status mudharabah, ini nasabah tersebut kalau memang mudharabahnya itu syariah harus ya menanggung rugi. Ternyata bank yang anggap saja bank itu pelaku ekonomi, setelah memutarkan duit kok ternyata rugi, maka ya nanti tabungannya itu nggak tambah namun kelak karena risiko investasi. Kemudian kalau yang kalau ternyata bank kok menjamin, bank yang katanya syariah, atau ada orang nyebut bank mu'alaf, karena dulu nggak Islam kemudian jadi Islam, bank mu'alaf. Dulu konvensional sekarang jadi syariah, ada BRI syariah, ada syariah, masuk Islam berarti itu banknya. Ternyata yang masuk Islam baru KTP-nya, gitu. Sosoknya belum. Ini jika mau jika ternyata kok bank yang katanya bank syariah ini menjamin itu uang tidak telok, tidak berkurang, maka jaminan kalau tidak berkurang itu menyebabkan status transaksi invest, transaksi mudharabah berubah status jadi transaksi utang piutang. Karena hanya utang piutang itu yang nggak boleh kelong. Kalau utang piutang nggak boleh kelong. Kok kelong itu yang ngutangi boleh nuntut. Loh, duit saya itu 10 juta kok jadi 9 juta. Mana yang 1 juta? Nah, itu boleh nuntut. Kalau utang piutang. Namun kalau investasi nggak bisa nuntut, lah rugi. Jadi segini berkurang. Kemudian yang ketiga, kalau yang namanya kalau untuk bank, maka kalau itu mudharabah, maka baru ada keuntungan setelah duit itu diputar. Kan nggak mesti ada nasabah naruh duit langsung dan bisa diputar. Kan masih nganggur cari apa yang bisa diberi tambahan. Maka bulan depan meskipun udah genap 1 bulan belum tentu dapat tambahan. Kalau dia mudharabah yang syar'i, alasannya apa? Belum ada ya, bahkan belum ada kegiatan ekonomi yang bisa ditambahi dengan duit bapak yang telah bapak setorkan sebulan kemarin. Gitu. Alasannya itu. Dan yang sudah disetorkan, yang sudah dimasukkan ke kegiatan ekonomi yang dimiliki oleh bank, itu kan belum tentu juga sudah kelihatan hasilnya, maka tidak ada tambahan. Kok tabungan di bank syariah yang katanya bank syariah setelah sebulan kok mesti ada tambahannya? Itu riba. Kalau mudharabah belum tentu. Karena apa? Pertama nunggu dulu, cari mana usaha apa ya bisa disupport dengan duit nasabah ini. Setelah itu nanti nunggu hasil mutarnya. Untuk kan nggak mesti langsung setorkan sehari itu kemudian hari itu pula dapat. Kemudian sebulan di tanggal semisal itu si perusahaan tadi kemudian tutup buku, ngitung-ngitung dapat keuntungan berapa? Kan nggak mesti. Kok begitu sebulan kok mesti dapat? Maka ini bukan mudharabah. Maka seandainya yang namanya takaful, yang namanya asuransi syariah itu tidak ada mudharabahnya, orang cuma tabaruk, orang cuma nyetor duit jadi anggota. Nanti kalau ada masalah, ya pokoknya itu lillahi ta'ala, seperti orang dana sosial karyawan tadi. Nanti kalau kemudian ada apa-apa ngomong sama ya, nanti akan dapat bantuan. Maka mungkin kalau keadaannya demikian itu jadi diperbolehkan. Sampai di sini ada pertanyaan? Salah. Terus nanti kita mengharapkan keuntungan dari misalkan dia punya untung, kita bagi dua keuntungannya boleh. Boleh. Itu kita nggak kerja apa-apa. Meskipun kita nggak kerja. Kita mau dari orang. Iya. Keuntungan boleh.
Betul. Kemudian kalau yang masalah hadiah tadi, kalau misalkan yang beli 5 dapat 1 atau kayak Dia langsung. cuci motor 5 kali 10 kali cuci motor bisa dapat berapa kali? Tadi kalau hadiah langsung tidak masalah, karena berarti hakikatnya itu dia beli, berarti dia dapat harga murah. Ya. Beli 3 dapat 1, ya. Berarti kan 4 barang ini harganya sekian, ya. Maka hakikatnya jadinya 4 barang ini harganya sekian. Misalnya ini 3 20.000 dapat 1. Maka statusnya adalah yang dibeli adalah 4 dengan harga sekian. Atau tapi kalau cuci motor kemudian karena hadiahnya hadiah pasti, masalahnya agak lebih ringan. Hadiahnya pasti. Hadiahnya adalah hadiah yang pasti, tidak ada kemudian gambling. Maka masalahnya mungkin bisa kita katakan lebih ringan, insya Allah tidak masalah. Gimana? Dari nasabah? Membayar premi tiap belanja. Terus kalau misalnya ada kecelakaan, nah di situ ada santunannya, cuman ada batasannya, bahkan 10 juta misalnya. Tapi kalau misalkan dalam jangka waktu tertentu tidak ada kecelakaan, uang preminya itu bisa dikembalikan 100%. Gimana? Maka itu bukan apa istilahnya, bukan asuransi non profit juga. Kalau asuransi non profit itu orang nggak mengharap uang kembali. Dana kas pengajian itu, kalau kemudian sudah 5 tahun ini nggak ada yang apa-apa, kita bagi lagi dong. Dah, ya sudah nanti dikasihkan ke siapa gitu. Itu sifat asuransi non profit. Nah, untuk apalah, untuk barang-barang semua atau apa, atau kasihkan siapa, karena memang sama sekali nggak berharap ada kembalian. Itu yang diperbolehkan. Kalau asuransi yang bentuknya semacam itu tetap saya nilai bermasalah, karena dia tidak tergolong bentuk transaksi tidak tergolong transaksi non profit yang dibolehkan oleh para ulama. Itu alasan pokoknya, karena dia tidak termasuk dalam transaksi non profit yang diberikan oleh para ulama. Kemudian kita katakan kalau itu kembalinya itu utuh, kalau tidak terjadi musibah. Dan kalau kemudian ada nasabah baru sekali nyetor premi, kemudian dia dapat musibah, kemudian dapat 10 juta ini dapat dari mana? 10 juta ini didapat dari mana? Sama si perusahaan tadi didapat dari mana? Maka nanti jadinya malah arisan berantai. Bentuknya seperti arisan berantai. Kita katakan 10 juta yang didapat oleh tadi asalnya dari mana? Kalau asalnya dari duit nasabah-nasabah yang lain, nanti gimana? Dia bisa kembalikan si perusahaan ini kalau duit itu cuma dikumpulkan. Terus ini untuk kembalikan yang dipotong duitnya karena untuk satu nasabah yang baru sekali dan 10 juta tadi, nanti gimana cara si perusahaan itu tuh dapat membalikan utuh? Maka tetap yang terjadi dalam keyakinan saya, tetap yang terjadi itu utang piutang. Itu duit premi itu diputarkan sama si perusahaan asuransi, diputarkan sama perusahaan asuransi, dimana sehingga dia bisa menjamin nanti pulang utuh. Dan siapa yang baru sekali kemudian kok dapat musibah dan kemudian harus keluar duit 10 juta, diambilkan dari usaha yang dilakukan oleh perputaran uang yang dilakukan oleh si perusahaan asuransi tadi. Maka jadinya
itu maka yang terjadi utang piutang yang menghasilkan keuntungan. Utang piutang yang menghasilkan keuntungan. Kalau kemudian kita tanyakan, kalau terjadi musibah dia dapat 10 juta padahal setorannya nggak sampai 10 juta, itu nanti kalau dia telah mundur dikelola nggak? Maksudnya dia cuma ikut setahun, cuma ikut setahun, boleh mundur nggak tadi kan? Boleh mundur kan? Dia cuma ikut setahun. Di bulan pertama baru setelah sekali dia telah dapat musibah, dapat duit 10 juta karena musibah. Kemudian setelah dia setor yang ke-12 dia keluar, itu hitung-hitungannya gimana? Kalau semacam asuransi itu ada kartu anggota, jadi ada batasan maksimalnya nanti untuk klaim polisnya itu lebih dari 5 tahun atau lebih dari 10 tahun, jadi nggak ada batasan waktu. Enggak, misalnya ada orang ingin ikut tapi realitanya dia cuma ikut setahun, kondisinya bulan pertama dia dapat musibah, akhirnya dia dapat santunan 10 juta. Setelah bulan ke-12 dia mau keluar, gimana caranya dan apa yang terjadi pada dirinya? Preminya dikembalikan. Preminya dikembalikan? Dia resmi mundur dari asuransi. Semuanya dikembalikan? Ya, preminya. Terus preminya itu angka 10 juta yang dia dapatkan di bulan pertama tadi ngelongi jumlah premi yang dipulangkan atau tidak? Itu sebagai ini jaminan dari perusahaan sebagai anggota asuransi. Oh, ya, berarti dia utang piutang yang dapat keuntungan. Utangnya dipulangkan, udah dapat keuntungan 10 juta di bulan pertama tadi. Jadinya itu demikian. Karena tidak mungkin dia bisa ngasih 10 juta kalau cuma duit dikumpulkan kemudian dibagikan. Itu tidak mungkin, kecuali diputar. Ini diputar. Maka yang terjadi ini utang piutang, tidak asuransi. Asuransi yang non-profit. Kalau asuransi non-profit nggak dibalik ke person-person itu, nggak balik, itu hilang gitu. Orang ngasih premi dalam asuransi non-profit itu ya seperti orang berak aja, udah nggak diingat-ingat lagi berapa ya saya itu setor, itu nggak diingat-ingat lagi. Setelah berak itu nanti jadi asuransi non-profit. Kalau ada janji pengembalian itu nanti jadinya utang piutang. Itu jadinya utang piutang. Kemudian santunan ketika terjadi musibah itu keuntungan karena utang piutang. Demikian kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.